abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Hasbi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Martapura, para jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Hajah Nuriyah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah karena pada subuh pagi ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah yang tadi dipimpin oleh Pak Ustadz Ali Pak Ustadz Isra, dengan bacaan yang sangat merdu, surat-surat yang dibaca juga relatif panjang ala sama Al-Ghasiyah. Beda kalau kita sholat di rumah masing-masing, setelah Al-Fatihah baca apa Bapak Ibu? Biasanya baca surat Kulhu gitu ya, biasanya. Kalau tidak Al-Kautsar, Kulhu. Karena itu maka menjadi penting berjamaah setiap waktu di masjid, di samping untuk menunjukkan syiar Islam kita, maka berjamaah itu juga akan memberikan rasa kekhusyuan atau kesyahduan dalam beribadah. Nah, dengan itu maka kita dilatih bahwa ibadah sholat itu adalah bagian dari mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita membangun hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, topik kita pada subuh pagi ini hingga syuruk nanti adalah bagaimana kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada satu doa yang selalu kita baca dan itu menjadi bagian dari suratul Fatihah yaitu doa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Harapan kita supaya kita semua ini selalu ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh utusan-utusan Allah, para nabi dan rasul Allah, juga jalan yang ditempuh oleh para alim, para ulama. Dan kita selalu mengulang-ulang doa itu karena Al-Fatihah itu kan bacaan yang menjadi bagian dari rukun sholat La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak ada sholat jika tidak di dalamnya itu ada bacaan Al-Fatihah. Dan di dalam bacaan Al-Fatihah itu kalau kita renungkan dari awal hingga akhir, terutama di ujung itu, kita kemudian menghajatkan doa kita supaya kita senantiasa diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita ulang-ulang subuh ini aja kita ulang 2 kali. Tadi mungkin kita qobliyah subuh 2 kali. Mungkin tadi kita juga qiyamul lail berapa rakaat, mungkin 11 atau 11 rakaat misalnya. 11 kali kita ulang. Zuhur nanti kita baca lagi, asar kita baca, maghrib kita baca, isya kita baca. Nah, pertanyaannya mengapa kita selalu berdoa dengan doa seperti itu para jamaah? Karena manusia ini makhluk yang sulit ditebak. Ilmu yang paling sulit dipelajari itu adalah ilmu tentang manusia atau human sciences. Kalau kita belajar ilmu alam itu kita mudah bisa memprediksi matahari hari ini terbit jam berapa. Itu gampang dianalisis, ditelaah, ditentukan gampang.
zuhur kita jam berapa, asar kita jam berapa, maghrib, isya, subuh jam berapa. Ilmu alam, karena yang dibahas itu adalah sesuatu yang sifatnya stabil, tetap, tidak banyak berubah, tidak banyak pola, ya. Tapi kalau manusia itu kan makhluk yang selalu dinamis, ya, selalu dinamis, selalu banyak pola. Esok dele sore tempe, ya, esok dele sore tempe. Jadi sulit sekali ditebak. Kadang hari ini kita baik, tapi tidak ada yang bisa menjamin esok kita akan konsisten baik. Tidak ada yang bisa menjamin besok kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita selalu berharap seperti doa tadi itu. Ya. Setidaknya ada 4 tipe manusia yang mudah kita bisa pahami, ya. Ya, dari pola hidupnya itu. Yang pertama itu manusia itu tipenya plus dan plus. Plus dan plus itu artinya memulai hidupnya dengan cara yang baik, mengisi hidupnya dengan kebiasaan yang baik, dengan ibadah, dengan berjamaah, mengakhiri hidupnya dengan cara husnul khotimah. Itu memulai dengan plus, mengakhiri dengan plus. Memulai dengan baik, mengakhiri dengan baik. Itu idaman itu, ya. Itu sangat ideal itu. Tapi ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu minus, lalu kemudian berakhir dengan plus. Bisa jadi kita ini memulai hidup kita dengan noda, ya, dengan kekhilafan, dengan dosa, dengan kesalahan. Tapi kemudian kita mendapat hidayah dari Allah. Lalu kemudian kita mengisi hidup kita dengan penuh beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, selalu hadir berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Keluarga kita juga baik-baik saja. Lalu kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi meski memulai dengan yang tidak baik, tapi mengakhiri dengan kebaikan. Ada mantan preman jadi ustadz, ada enggak? Ada, banyak, ya, banyak. Ada mantan, mohon maaf istilahnya, mantan pekerja seks komersial lalu kemudian mendapat hidayah, lalu kemudian menjadi seorang yang sangat alim, ya. Kami di Jawa Timur itu kebetulan ada program pendampingan untuk para PSK, mohon maaf istilahnya, ya. Jadi mereka yang, mohon maaf kalau sudah tidak begitu laku itu biasanya itu kemudian kita latih, kita didik, kita beri keterampilan, kita beri modal usaha, ya, kemudian kita ajak untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah. Apakah ada godaan mereka balik? Banyak godaan, ditelepon pelanggannya, diminta balik lagi, gitu, ya, banyak sekali. Nah, itu dinamika yang luar biasa. Jadi potret yang kedua itu menjadi menarik. Kadang kita, ya, mengisi hidup itu kan kadang-kadang tidak selalu berada di jalan yang lurus tadi itu, ya. Kadang terselip kita di jalan yang bengkok, kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, itu dinamika itu, plus minus gitu, ya, atau minus plus tadi itu. Nah, tipe yang ketiga itu adalah plus lalu kemudian minus, ya. Yang kedua itu tadi minus plus, ya. Yang ketiga itu adalah plus yang kemudian berakhir dengan minus. Jadi memulai hidupnya dengan cara yang baik-baik saja, lalu kemudian dalam perkembangannya dia menjadi orang yang tidak baik, hingga kemudian ujungnya itu menjadi su'ul khotimah. Ketika belum menjadi apa-apa itu baik orang itu, ya, begitu mendapat apa-apa pola hidupnya berubah, lalu kemudian menjadi semakin hedonis, ya, menjadi semakin tidak karuan,
akhirnya kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik. Biasanya sebelum menjabat itu sering hadir di pengajian-pengajian, ya apalagi menjelang pemilu gitu ya, kan banyak ya calon-calon yang hadir di pengajian minta dukungan gitu ya. Tapi begitu kursi didapat, nah, maka kemudian lupa untuk konsisten di jalan Allah tadi itu. Kemudian ketika menjabat dia terlena, ya sampai kemudian tergoda untuk melakukan korupsi misalnya. Nah, hingga pada akhirnya dijemput oleh KPK ya. Yang tadinya terhormat, dihormati, menjadi kehilangan kehormatan itu. Ya. Biasanya kalau orang menjabat itu kan banyak bapak angkatnya ya. Banyak saudara angkatnya. Oh, itu saudara saya itu. Oh, itu alumni sekolah ini gitu ya. Oh, itu teman saudara saya. Jadi banyak sekali pengakuan-pengakuan itu. Tetapi begitu dia dipenjarakan, maka ia menjadi yatim biasanya. Jarang orang yang mau menjenguk, jarang orang yang mau mengakui sebagai saudara. Karena dia sudah dalam posisi yang seperti itu. Sehingga ada yang ustadz yang mengatakan, apa beda pilkada sama pilkab gitu ya. Tahu bedanya ibu bapak ya? Pilkada itu kalau jadi lupa dia. Jadi pilkada itu kalau jadi lupa. Tapi kalau pilkab itu kalau lupa jadi. Karena itu hati-hati ya. Hati-hati. Jadi banyak orang yang sebelum jadi apa-apa itu baik sekali. Rajin ibadahnya, rajin jamaahnya, rajin pengajiannya. Tapi begitu kursi didapat, nah sering kali lupa dia ya. Tidak lagi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira banyak pengalaman yang bisa kita hadirkan ya, yang kita bisa lihat, yang bisa kita amati. Mudah-mudahan tidak terjadi di Martapura ini, mudah-mudahan tidak terjadi di Kalsel ya. Pengalaman kami di Jawa Timur itu sejak 2015 sampai 2021 itu ada 21 kepala daerah yang dicokok oleh KPK, diambil KPK. Gara-gara tadi itu tergoda, terlena ya, tidak dekat dengan Allah ya, jauh dari Allah, hidupnya hedonis ya. Ya seakan-akan dunia ini tidak akan pernah berakhir gitu. Ya lupa dia. Nah, yang keempat itu adalah tipe yang minus dan minus. Memulai hidupnya dengan cara yang baik, yang tidak baik, mengisi dengan hal-hal yang tidak baik, mengakhiri hidupnya dengan yang tidak baik atau su'ul khotimah. Nah, kalau bisa kita polanya itu bisa pola pertama atau kedua tadi itu. Kalau tidak bisa konsisten plus dan plus tadi itu, ya setidaknya kita minus dan plus. Kalau ada kesalahan kita segera kembali kepada Allah ya. Kalau ada kekhilafan segera kita kembali kepada Allah, sehingga hidup kita menjadi berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita baca setiap selesai sholat itu salah satunya kan yang sering kita baca ya. Kan ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 8 itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, kepada kezaliman, kejahatan. Ya, setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan berilah karunia kepada kami dari sisi-Mu, karena engkau adalah zat yang maha memberi karunia. Ini doa yang menurut saya luar biasa kalau kita baca, kita ulang-ulang, supaya ikut menjaga kita ya, supaya kita tetap tadi itu tetap berada di jalan Allah, karena godaan itu luar biasa. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dikaruniai amanah jabatan ya,
itu luar biasa godaannya. Kadang-kadang mudah sekali kita itu terlena ya dengan jabatan-jabatan tadi itu. Padahal di dalam Al-Quran itu para jamaah kita diajarkan suatu faham yang disebut dengan mudawalah. Mudawalah itu artinya giliran, pergiliran ya. Mudawalah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Dan yang namanya hari-hari kesuksesan, hari-hari ketaksuksesan, kemenangan, kekalahan, kebahagiaan, kesedihan, itu dipergilirkan oleh Allah kepada kita semua. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itu juga dialami oleh Nabi dan para sahabat. Coba lihat, Nabi dan para sahabat mengalami itu. Perang Badar menang luar biasa, ya kan? Perang Badar. Padahal perang Badar itu Nabi hanya punya pasukan 350 pasukan dengan kendaraan hanya 70 onta. Nanti bisa ibu bapak baca di dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, judulnya Hayatu Muhammad, juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi dikisahkan di perang Badar itu Nabi dari Madinah ke Badar itu jaraknya kurang lebih 170 km dengan membawa pasukan 350 dengan kendaraan 70 ekor unta. Kalau dibagi jumlah pasukan dengan kendaraan, itu satu ekor unta itu dinaiki secara bergantian 3-4 orang. Dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW juga mendapat giliran yang sama, gantian dengan sahabat. Ada tawaran dari seorang sahabat, wahai Nabi, kami berikan kepada Nabi satu ekor unta khusus Nabi. Kami tidak rela melihat Nabi gantian bersama kami. Nabi kemudian menjawab ya di tulisan Muhammad Hussein Haikal itu, kata Nabi, di tengah-tengah suasana sedang sulit seperti ini, yang dibutuhkan adalah kebersamaan, kata Nabi. Kebersamaan antara pemimpin dan rakyatnya. Nah, kita ini kan sedang hidup dalam suasana sulit ya, pandemi luar biasa, hampir 2 tahun mengalami kesulitan. Maka dalam suasana ini yang dibutuhkan ya tadi itu kebersamaan. Kebersamaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Tapi ya pemimpin yang lurus tadi itu ya, yang lurus di jalan Allah. Itu pemimpin yang akan dicintai oleh rakyatnya, pemimpin yang akan dipercaya oleh rakyatnya. Tapi kalau pemimpinnya tadi tidak konsisten tadi itu, ya jangan salahkan kalau rakyatnya kemudian kurang percaya ya. Maka di sini dibutuhkan dalam suasana kesulitan seperti ini, teladan Nabi itu menjadi penting, kebersamaan, kata Nabi. Maka ketika di ujung perbatasan mau menuju ke Badar itu, Nabi berhenti sebentar. Kemudian Nabi menanya kepada sahabat, wahai sahabat, apakah perjuangan ini kita lanjutkan atau kita mundur balik ke Madinah? Karena pasukan Quraisy itu jumlahnya 1000 dengan senjata yang sangat lengkap dan dengan modal transportasi yang sangat lengkap pula. Lalu kemudian ada sahabat namanya Mikdad ya dari golongan Muhajirin mengatakan, wahai Nabi, kita terus berjuang, karena kalau kita mundur ke belakang maka masa depan agama ini akan hilang. Kami akan terus bersama Nabi, kami tidak akan meniru sifat kaum Bani Israel ketika ditanya Nabi Musa dengan pertanyaan yang sama tadi itu. Perjuangan ini kita lanjutkan atau kita mundur? Waktu itu kan pengikut Bani Israel mengatakan, wahai Musa, silakan berjuang sendiri bersama Tuhanmu, berperanglah, begitu katanya.
Nah, kami tidak akan melakukan itu, kata Mikdad. Kami akan bersama Nabi sampai perjuangan ini benar-benar berhasil. Lalu sahabat dari Ansor juga mengatakan begitu, Mu'ad dari Ansor, komitmen yang sama. Itu bukti-bukti kebersamaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan itu bisa terjadi kalau pemimpinnya berada di jalan yang lurus tadi itu, istiqamah di jalan Allah. Nah, dengan dukungan itu maka kemudian Nabi dan para sahabat optimis berperang di perang Badar itu. Dan perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, Bapak Ibu ya, tahun kedua Hijriah. Dan Nabi sejenak kemudian menengadahkan tangannya berdoa, dan dilukiskan dalam surat Al-Anfal itu ya, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum min alafim minal malaikati murdifin. Jadi ketika itu digambarkan dalam surat Al-Anfal itu, ingatlah ketika kamu sedang berada di ujung ya, akan berjuang dalam perang Badar, lalu kamu berdoa kepada Allah dengan doa supaya diberikan kemenangan. Fastajaba lakum, lalu kemudian doamu dikabulkan oleh Allah. Dan Allah pun mengirimkan bala bantuan ribuan malaikat yang datang secara bergelombang ya, berturut-turut. Dan dengan itu maka kemudian perang Badar itu dimenangkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tapi di perang Uhud kita kalah ya, karena tadi itu komitmennya tadi itu tidak konsisten di jalan Allah ya, tidak seperti yang dipesankan oleh Nabi. Pasukan itu kemudian tergoda dengan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang ya. Sekarang ini kita juga melihat banyak orang yang tergoda dengan ghanimah, rebutan dengan ghanimah itu ya. Ya, jadi komisaris ini, komisaris itu ya, lalu kemudian sikap kritisnya hilang. Ya, itu berebut ghanimah. Ya. Karena dulu mungkin tim sukses, tim relawan apa namanya gitu ya, lalu kemudian setelah menang dapat ini, dapat itu. Ya wajar-wajar saja, tapi kalau sampai kemudian melupakan tugas utamanya melayani rakyat, nah itu jadi masalah ya. Dan yang diteladankan Nabi itu selain kebersamaan tadi adalah membangun kedekatan dengan Allah, itu penting. Apalagi dalam suasana sulit seperti ini. Ya, Nabi sempat menyempatkan diri berdoa tadi itu ya. Berdoa dengan harapan supaya kesulitan itu segera berlalu kemudian diganti dengan kemenangan. Jadi Nabi mengalami itu, pasang surut itu dialami. Dan kita semua juga mengalami itu. Karena itu disebut tadi itu dalam ayat watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu kita diajarkan faham mudawalah tadi, yang mengajarkan hidup itu seperti roda yang berputar itu ya, kadang di atas, kadang di bawah. Yang di bawah pun enggak selamanya di bawah, nanti naik ke atas. Karena itu kalau sedang di atas, sedang di puncak kekuasaan, maka jangan lupa teladan Nabi itu tetap membangun kedekatan dengan Allah. Karena roda itu enggak selamanya di atas, roda itu bisa bergerak ke bawah. Kalau bergerak ke bawahnya normal, enggak apa-apa, berhenti ketika sudah 2 periode misalnya, berhenti, mengakhiri dengan husnul khotimah, bahagia kita. Tapi kalau di tengah-tengah periode diambil KPK, nah itu yang jadi masalah itu ya. Itu karena ya tadi tidak membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa. Padahal roda itu selalu berputar. Jadi yang di atas jangan sampai kemudian melupakan bagaimana seharusnya kita membangun kedekatan diri kita kepada Allah. Yang di bawah juga jangan sampai pesimis. Saya ini udah sholat berjamaah, sudah banyak berdoa, tapi hidup saya tetap miskin saja ya. Kadang mengeluh ya, banyak mengeluh. Padahal yang di bawah itu, roda yang di bawah itu bisa bergerak ke atas dengan ikhtiar yang luar biasa, kerja keras,
maka kita bisa berada di puncak. Ya, karena itu banyak success story ya, success story orang yang asalnya tidak punya apa-apa, lalu kemudian dia punya ikhtiar yang luar biasa, mendekatkan diri kepada Allah, maka kemudian dia menjadi seperti yang diidamkan. Saya sangat tertarik dengan berita ketika ada seorang perempuan namanya Halimah ya, OB di cleaning service ya kalau nggak salah di Bandara Cengkareng Jakarta, menemukan cek senilai 35 miliar rupiah. Saya nggak tahu 35 miliar itu kalau dibelikan dawet dapat berapa. Lalu kemudian cek itu tidak diambil oleh Halimah, diserahkan ke petugas bandara. Ya, lalu kemudian petugas bandara mengumumkan ya siapa yang punya cek bersama dompetnya itu. Selain cek ada beberapa yang ada di dompet itu. Lalu kemudian ketemu seorang pengusaha dari Jambi kalau nggak salah ya, dari Jambi yang kita ikuti itu. Kemudian diambil. Lalu karena akhlak terpuji, akhlak baik Halimah itu, diundanglah dia di forum apa itu yang pengacara kita yang terkenal itu, Hotma Paris apa siapa namanya? Siapa? Ya diundang, lalu kemudian ditanya, kamu kok apa nggak mau kaya kamu gitu ya? Kok 30 miliar itu, coba bayangkan, itu kalau kamu ambil, kamu cairkan di bank, itu mengubah hidup kamu. Kamu yang tadinya cleaning service menjadi miliarder gitu ya. Lalu Halimah mengatakan semua orang ingin kaya bang, tapi jalannya yang beda-beda. Itu menurut saya luar biasa, jawaban yang luar biasa. Dan mungkin juga kemudian setelah acara itu pengacara kita yang sangat terkenal itu memberikan ucapan terima kasih. Yang ditunggu adalah ucapan terima kasih dari Jambi tadi yang belum ada katanya ya. Nah, jadi hidup itu seperti roda yang berputar tadi itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jatuh, maka jangan sampai jatuh kita itu membuat optimisme kita hilang, jangan ya. Lalu kemudian kita menjadi pesimis terus, jangan. Karena kita harus membangun optimisme tadi itu. Berusaha berdoa, tetap di jalan Allah. Dan itu yang akan membuat roda itu terus bergerak ke atas. Dan kita akan menjadi seperti yang kita inginkan. Nabi itu pernah juga mengalami cobaan-cobaan yang luar biasa. Misalnya Nabi itu pernah, anak kecil beliau namanya Ibrahim, dari hasil perkawinan beliau dengan Maria Al-Qibtiyah ya, meninggal dalam usia yang masih sangat kecil. Lalu kemudian Nabi menangis bersedih ya, lalu sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah menangis bersedih ketika anak kita, saudara kita dipanggil Allah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan ajaran Islam gitu ya. Lalu Nabi mengatakan salah satu fungsi mata itu adalah untuk menangis, dan salah satu fungsi hati itu adalah untuk bersedih. Karena itu berbahagialah ibu bapak ketika melihat sesuatu yang membuat kita iba, lalu kemudian kita menjadi sedih, kita menangis. Berbahagialah mata kita masih bisa menangis ketika kita bermunajat di malam hari ya. Kita berdoa supaya kita selalu sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat, baik-baik saja ya, supaya kita ya ketika dijemput oleh malaikat maut itu, proses dijemputnya itu ya husnul khotimah gitu ya. Kita berdoa, kalau kita tanpa sadar menitikkan air mata, menangis, berbahagia kita. Karena banyak orang yang tidak bisa menangis meskipun yang dilihat itu sesuatu yang menyedihkan. Banyak orang yang tidak iba ya, tidak sedih ketika melihat sesuatu yang seharusnya dia menjadi sedih, seharusnya menjadi iba. Seharusnya kita berempati gitu ya.
Nah, karena itu para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, menjadi penting kita memahami bahwa hidup kita itu ya menjadi indah itu ya karena kita mengalami jatuh bangun itu ya. Hidup kita menjadi indah. Ya, ada saatnya kita tersenyum bahagia, sukses ya. Ada saatnya mungkin kita menangis sedih karena jatuh kita ya, gagal kita. Rasanya tidak ada orang yang selamanya hidupnya terus bahagia, nggak ada ya rasanya ya, nggak pernah ada. Coba pengalaman kita semua nggak pernah. Dan juga tidak pernah ada ceritanya orang yang terus menerus dilanda dengan kegagalan sehingga dia menangis sedih ya, tidak ada rasanya. Yang terjadi adalah tadi itu, kemenangan, kekalahan, kejayaan, kemunduran, kemajuan, kehancuran, bahagia, sedih, tawa, tangis, itu dipergilirkan kepada kita semua, dan kita menjadi bisa menikmati hidup ini karena itu. Nah, karena itu maka supaya kita bisa mengarungi hidup tadi itu yang sangat dinamis tadi itu ya, dengan tetap di jalan Allah ya, maka kita harus istiqomah di jalan Allah. Seorang sahabat yang bernama Wabisoh itu pernah datang kepada Nabi. Wahai Nabi, berilah petunjuk kepada saya, nasihat kepada saya. Yang setelah Nabi memberikan nasihat itu, saya nggak akan bertanya kepada orang lain selain Nabi. Lalu Nabi memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat singkat. Qul amantu billah tsumastaqim, gitu kata Nabi. Wahai Wabisoh, katakanlah ya, saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian kamu istiqomahlah dengan ucapan itu, baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Jadi kata kuncinya itu istiqomah. Nah, sayang kita ini kadang-kadang antara kata dan perbuatan itu tidak nyambung ya Ibu Bapak ya. Ya, sebelum menjadi pejabat itu katakan tidak pada korupsi gitu ya. Begitu menjabat berubah. Nah, itu banyak terjadi begitu. Yang kita cari hari-hari ini adalah orang yang tadi itu, orang yang punya sikap integritas yang ditunjukkan dengan kemampuan dia merawat kata. Ya, kemampuan dia menjaga satunya kata dengan perbuatan, dan itu adalah bagian dari sikap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan manusia itu makhluk yang mudah berubah ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, misalnya ayat itu ya. Dan ada sebagian manusia itu yang beribadahnya itu, kalau tafsir Al-Misbah itu mengatakan seperti berada di tepian jurang, mudah sekali tergelincir dia. Fa'in asobahu khairun itma'an nabih, jika ia mendapatkan kebaikan ya, nikmat, dia tenang dengan agamanya, konsisten dengan Islamnya. Sebaliknya fa'in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhi, tetapi jika ia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, ya kemudian berubah ya. Atau mungkin bisa kebalik ya. Ketika ia sedang diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, ia dekat dengan Allah, banyak berdoa, banyak beribadah. Tapi ketika doanya dikabulkan, dia menjadi orang yang berada, ia lupa kepada Allah. Nah, itu bagian-bagian dari sifat yang tidak istiqomah, tidak konsisten, tidak mampu merawat kata, tidak mampu menjaga satunya kata dengan perbuatan itu. Karena Nabi dalam salah satu hadisnya itu mengatakan begini, inna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla, gitu kata Nabi. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang beramal ya, lalu amalnya itu dilakukan terus menerus, meskipun tadi wa in qalla, meskipun sedikit ya.
Jadi Allah itu sangat mencintai amalan yang amalan itu kita lakukan terus menerus. Tadi itu menjaga ritme ya, konsisten tadi. Meskipun amalan itu sepele kelihatannya, ya sedikit. Sholat berjamaah ini Bapak Ibu kalau kita lakukan terus menerus, maka itu akan menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Al-Qur'an itu kalau kita lakukan terus menerus ya akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah, meskipun yang kita baca itu tidak terlalu banyak. Mungkin hanya 2 halaman, 3 halaman. Tapi kalau itu terus menerus kita lakukan, maka itu akan menjadi amalan yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang punya prinsip one day one juz, itu bagus ya. One day one juz. 1 hari 1 juz. Sehingga kalau kita 1 tahun bisa menghatamkan Al-Qur'an itu sekian kali karena prinsip itu ya. Tapi kan itu perlu istiqomah. Ya, perlu konsisten kita. Supaya apa? Supaya kita ini tetap terus di jalan Allah. Dan di ujung hayat kita itu Bapak Ibu akan sangat ditentukan oleh konsistensi kita dalam beribadah itu. Ada seorang teman perawat cerita, ya, ini pernah ditulis di media sosial dan viral itu ya. Selama pandemi itu dia banyak mendampingi orang yang kena COVID itu, lalu kemudian akhirnya meninggal ya. Nah, proses meninggalnya itu dia ceritakan. Jadi aneh-aneh. Ada yang meninggal itu sambil berteriak-teriak ya. Ada yang meninggalnya itu sambil misuh. Misuh itu bahasa sini apa? Ya, misuh kalau bahasa Surabayaan itu misuh itu ya macam-macam itu ya. Nggak enak kalau saya kemukakan direkam ini. Jadi misuh. Ada yang omongannya kotor ya. Omongannya kotor. Ada yang nyebut nama wanita-wanita. Ini yang laki-laki yang mau meninggal ya. Ternyata itu korbannya ya. Ada yang minta didatangkan uang karena dia suka uang ya. Macam-macam. Tapi ada juga yang meninggal minta Al-Qur'an, membaca terus meninggal. Ada minta diwudukan, sholat meninggal. Luar biasa banyak, dan itu cara-cara yang banyak itu ketika kita dijemput malaikat maut itu akan sangat bergantung pada konsistensi kita dalam beribadah tadi itu. Kalau kita nggak istiqomah, kita bisa jadi ujungnya nanti su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita bisa istiqomah di jalan Allah, maka ada harapan kuat kita bisa husnul khotimah. Ya, sehingga kemudian kematian kita ditangisi, kematian kita diantar begitu banyak orang. Ya, kematian kita ya dianggap dia nggak mati, dia masih bersama kita. Kan banyak ya orang yang meskipun sudah meninggal mungkin ratusan ribuan tahun yang lalu, tapi karena amal-amal baiknya itu dia masih diingat-ingat, dia masih disebut-sebut namanya. Dan itu menjadi bagian dari cara kita yang harus kita lakukan, ya, terutama adalah bagaimana kita bisa konsisten di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu. Seperti doa kita yang selalu kita munajatkan, yang selalu kita baca di tengah-tengah mi'raj kita, salat kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul ya, udah habis ya. Oh iya. Oke.